Yang jelas yang akan melakoni Suryo Mataram kaping pitu ini adalah orang yang kandel kumendel ngandel marang takdiriro. Bahwasanya hidup itu betul-betul akan mati, itu kan takdir. Ya kan? Bahwasanya alam ini betul-betul akan berubah drastis. Kalau bahasa ilham saya, sesapuan dan seampunan akan menjadi tatanan dunia baru, walaupun harus kembali ke jalan batu. Ngitung pawelinging kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam mulya atur bagya wis salam mulia Mbah Rahayu. Rahayu. Dalam waktu dekat ini kan Mbah niku itu mau melakukan tapa brata. Dari banyak konten yang sudah saya ikuti dan saya lihat, Mbah itu pernah ngendiko bahwasanya seharusnya sebelum Mbah itu melakoni tapa brata tersebut, Suryo Mataram itu seharusnya pada berkumpul semua. Lah, dari pengamatan yang saya lihat itu belum ada ketergerakan walaupun sudah ada yang bergerak, Mbah. Nah, niku kalau dari keilhaman yang panjenengan terima kan harusnya ada 7, Mbah. Nah, ketika Mbah itu misalkan baru bertemu hanya 2 sosok, niku kepripun, Mbah? Mboten nopo-nopo saged bisa diganti dengan figur yang lain, Mbah. Ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun, Mbah, monggo diwedhar. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ini kelalen saya harus, karena ada satu video yang saya lupa itu. Tidak hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Saya merasa orailo atau pamali walaupun itu lupa ya, hilaf. Nah, saya sedikit menyampaikan ya Mas Budi, bahwasanya sesuai dengan keilhaman. Ini kan keilhaman baru yang saya maksud. Keilhaman baru bukan berarti meninggalkan landasan yang lama, itu tidak. Kita itu punya gagasan usaha baru, bukan berarti meninggalkan atau bahkan mengabaikan usaha warisan dari orang tua. Umpamanya begitu loh. Umpamanya orang tua kita itu petani ya. Tetap petani ini sebagai pondasi ya, bercocok tanam ini sebagai pondasi, namun kita akan mencoba mendulang emas. Sebab slogannya kan Indonesia tahun 2045 Pak ya, pas 100 tahun itu programnya Indonesia Emas, ya kan? Emas, syukur emas, mbok nanti berkemas-kemas Indonesia bubar aliasnya. Saya tidak mendoakan yang demikian, namun dalam celoteh kata pun itu kita mesti mengamati ya, emas akan menjadi zaman keemasan atau emas akan berkemas-kemas. Nah, ini semua ya, manusia itu ya kandel kumendel ngandel marang takdir. Lah, adakah sekarang orang yang sungguh-sungguh dalam kandel kumendel ngandel marang takdiriro? Nah, saya rasa sekarang jarang sekali. Paling berat itu adalah orang yang terima ing pandum sumende marang takdir. Ini paling berat. Tidak mengada-ada. Sekarang kan Mas Budi pernah mendengar kan? Mendengar setidaknya, bukan melihat atau lagi melakoni, namun mungkin pernah mendengar bahwasanya ada penonton gendong. Pernah, Mbah? Pernah kan? Pernah. Kalau dalang kepengen ramai ya kita bayar penonton untuk datang 3 truk, kan udah rame gitu loh ya. Umpamanya dalang, umpamanya ebek ya begitu. Ebek tahu jadilan kan, kalau istilah Banyumasan kan ebek. Tahu, Mbah. Itu kepengen rame ya bayar penonton gendong. Orang yang suka ebek dibayar, nanti bawa penonton ke situ kan meriah. Dan nanti penonton mungkin dikasih caranya nasi bungkus lah. Nasi bungkus nanti hore-hore gitu loh. Lah terus tidak menutup kemungkinan sekarang ulama atau brahmana, kalau saya mengatakan
ulama nanti kan mbok sentimental dianggapnya ya. Sekarang kira-kira yang Brahmana itu kalau saya ngomong itu pendeta Aider, kira-kira mungkin nggak ada penonton gedong? Mungkin banget, Pak. Nah, sangat mungkin. Nah, ini saya nggak menyinggung. Namun yang jelas yang akan melakoni Suryo Mataram kaping pitu ini adalah orang yang kandel, kumendel, ngandel, marang takdiriro. Bahwasanya hidup itu betul-betul akan mati. Itu kan takdir. Ya kan? Bahwasanya alam ini betul-betul akan berubah drastis. Kalau bahasa ilham saya, sesapuan dan seampunan akan menjadi tatanan dunia baru. Walaupun harus kembali ke jalan batu. Nah, ini uraian saya, yang lain nggak perlu percaya gitu loh. Karena apa? Apapun alasan saya sering mengatakan bahwasanya semua manusia dulunya bukan manusia. Mas Budi dulunya apa? Bukan manusia lah. Ya kan? Semua ini bukan manusia. Bahkan irigasi ini juga dulunya semua irigasi bukan irigasi. Lah ini ilmu popuntoneng ilmu datan wonten alila. Untuk sampai ke tahap itu, ya walaupun dia sudah tahu ini cara Pak Kiai itu jin setan pri prayangan pada menggoda ya. Adam saja kalah digoda oleh setan. Lah kalau menerka saya atau menyangka-nyangka saya saja itu nggak boleh, Mas Budi. Saya sering mengatakan manusia jangan ada prasangka. Jangankan prasangka buruk, prasangka baik pun ini tidak boleh. Lah saya sering mengatakan bahwasanya prasangka itu adalah dusta dan dosa. Kalau kata Pak Kiai, dusta kepada siapa? Kepada diri kita. Lah ini diantara syarat rukun pasrah pandum sumende marang takdiriro. Ya, lah ketika tidak bisa melakoni ini, adanya itu prasangka yang saya maksud. Lah mungkin nggak para yang menerima, walaupun wilahin jatin di kaca-kaca leluhur Nusantara itu saya dapat dengan cara yang bersusah payah, ya, dengan tidak mudah dan tidak murah, dan lalu saya sampaikan, manakah ada yang respon? Ya kan? Manakah ada yang menyebut? Tidak, walaupun sebagiannya ada. Namun mohon maaf, tidak secara kafah kalau sila Pak Kiai. Tidak totalitas. Karena apa? Pikiran itu masih bersandar. Lah, hal yang seperti ini adalah yang kurang ngandel kumendel ngandel marang takdiriro. Lah, ketika belum sampai kepada tahap itu, niscaya Surya Mataram yang 7, walaupun yang penting saya sudah menyampaikan. Saya telah berupaya menyampaikan dan saya sudah berupaya mempertemukan. Lah, nanti seleksi alam yang akan berbicara. Mungkin di antara 7, mungkin tinggal 3. Mungkin tinggal 5, 3, dan lalu berubah lagi menjadi 2. Dan mungkin bisa berubah lagi menjadi 1. Walaupun 1 atau 2 tetap saya akan berjalan. Karena ini adalah amanat. Dan lalu kalau prasangka ya menduga-duga, wah ini berarti spiritual untuk mencari kekayaan. Kalau saya akan mencari kekayaan, saya bisa usaha. Saya juga mohon maaf, walaupun begini, tanya keponakan saya betul-betul sarjana nggak, Mas? Sarjana kan, saya juga betul-betul dalang, mungkin lewat dalang, lewat apa gitu loh. Namun, kenapa saya dalang nggak saya hentikan, saya berhenti? Karena berat pada tujuan ini, ya kan? Karena ini hajat-hajat leluhur yang mesti tertuntaskan. Jadi intinya, walaupun 1 atau 2, ya, syukur 7 itu genap. Lah, saya tetap melakoni. Namun, yang jelas, prasangka itu saya tidak mau ada pada diri saya. Jangankan prasangka yang buruk. Prasangka baik pun saya tidak mau disangka-sangka. Yang penting nerimo ing pandum sumede marang takdir, kita melakoni untuk kepentingan bangsa dan tanah air untuk bisa mewujudkan hajat-hajat leluhur Nusantara. Saya rasa demikian. Mbah. Matur nuwun, Mbah. Jadi ganjelan yang selama ini dalam hati saya, selama saya saksama dengan jenengan itu sudah terjawab, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Salam mulia. Salam mulia.